Ini adalah kisah yang diceritakan nenek aku kepada ayah aku. Kisah ini menceritakan seorang pria yang menikah dengan ular raksasa. Ini cerita lengkapnya. Pada suatu hari di sebuah desa bernama Suklestari, banyak makhluk dan manusia hidup berdampingan. Desa ini dikenal sebagai tempat yang damai, dengan pemandangan alam yang indah dan kehidupan yang tenang. Namun, ada satu gadis di desa ini yang berbeda dari yang lain. Seorang gadis yang memiliki kecantikan luar biasa dan hati yang lembut. Gadis itu bernama Ajeng. Keberadaannya menjadi perbincangan di kalangan penduduk desa karena kehidupan yang misterius. Ajeng selalu datang ke pasar pagi-pagi sekali, tetapi ia selalu pergi sebelum senja. Tidak ada yang tahu di mana Ajeng tinggal. Setiap hari, ia berkeliling pasar untuk menjual dagangannya, dan semua orang terpesona dengan sikapnya yang ramah. Meskipun sering berinteraksi dengan penduduk desa, Ajeng tidak pernah membuka banyak hal tentang dirinya. Kehidupannya yang penuh rahasia membuat banyak orang bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Ajeng dan kemana dia pergi setelah meninggalkan pasar. Suatu pagi, saat Ajeng sedang berjualan di pasar, seorang pria bernama Aldo mendekatinya. Aldo adalah seorang pedagang muda yang baru saja pindah ke desa Suklestari. Dengan senyum ramah, Aldo menyapa Ajeng dan memuji dagangannya. "Halo, namaku Aldo. Aku baru pertama kali ke pasar ini. Daganganmu terlihat menarik. Bolehkah aku membeli beberapa?" tanyanya dengan penuh perhatian. Ajeng, dengan senyum lembut, menjawab, "Tentu, aku senang bisa melayani. Aku Ajeng, senang bertemu denganmu." Mereka berbicara sejenak tentang kehidupan di desa dan berbagi cerita ringan tentang pasar yang sibuk. Aldo merasa sangat terpesona oleh kepribadian Ajeng yang penuh kebaikan dan kelembutan. Setiap kata yang keluar dari bibir Ajeng membuat hatinya semakin tertarik. Ia mulai datang ke pasar setiap pagi hanya untuk bisa bertemu dengan Ajeng. Mereka pun mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara lebih banyak tentang desa, dan semakin akrab satu sama lain. Aldo merasa semakin jatuh hati pada Ajeng, sementara Ajeng juga merasa nyaman dengan kehadiran Aldo yang selalu ceria dan penuh perhatian. Namun, meskipun mereka semakin dekat, Ajeng tetap menyimpan banyak rahasia dalam hidupnya, yang hanya dia yang tahu. Meskipun Ajeng merasa nyaman dengan Aldo, ia tetap menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah ia ungkapkan pada siapapun, bahkan pada Aldo. Sebagai seorang gadis yang tampak biasa, Ajeng sebenarnya berasal dari hutan yang sangat angker, jauh di balik desa Suklestari. Di hutan itu, ia tinggal bersama keluarganya yang bukan manusia, makhluk yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk sesuai keinginan. Namun, Ajeng adalah satu-satunya anggota keluarga yang tetap mempertahankan bentuk manusia, meskipun ia memiliki darah campuran makhluk gaib. Keluarga Ajeng menyembunyikan identitas mereka dengan sangat rapat. Bahkan Ajeng tidak pernah menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Setiap kali Aldo bertanya lebih lanjut tentang keluarganya atau kehidupannya di luar pasar, Ajeng selalu mengalihkan pembicaraan dan menghindari topik tersebut. Ia tahu betul bahwa jika rahasia tentang asal-usulnya terbongkar, hidupnya bisa berubah selamanya. Meski begitu, dalam hati, Ajeng berharap suatu saat ada seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya, tanpa memandang masa lalunya yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Sementara itu, Aldo terus datang ke pasar setiap hari, semakin tertarik dengan sosok Ajeng yang penuh misteri dan keindahan, meskipun ia tidak mengetahui rahasia besar yang disembunyikan oleh gadis itu. Suatu hari, seorang pedagang terkenal bernama Arganta datang ke desa Suklestari. Ia adalah seorang pria yang ramah, menawan, dan sangat dihormati di berbagai desa karena kemampuan menjual kain indah dan pakaian yang mempesona. Ketika ia tiba di pasar Suklestari, semua orang menyambutnya dengan hangat, tetapi yang paling menarik perhatian Arganta adalah sosok Ajeng. Dengan senyuman lebar, Arganta mendekati Ajeng yang tengah sibuk menawarkan dagangannya. "Halo, aku Arganta, pedagang kain yang sedang berkeliling. Kamu pasti Ajeng, gadis yang sering dibicarakan orang-orang di desa ini," katanya dengan antusias. Ajeng tersenyum lembut dan mengangguk. "Ya, benar. Senang bertemu denganmu, Arganta." Obrolan mereka pun mulai berlanjut.
membicarakan berbagai hal tentang kehidupan di desa dan dagangan yang dijual di pasar. Arganta sangat terpesona dengan kecantikan Ajeng, tidak hanya karena parasnya yang cantik, tetapi juga karena sikapnya yang lembut dan penuh perhatian. Ia merasa sangat nyaman berbicara dengannya. Namun, meskipun ia merasa tertarik, ada sesuatu yang mengganjal di hati Ajeng. Ia tahu bahwa meskipun Arganta terlihat ramah dan tulus, ia belum siap untuk membuka rahasia besar yang disembunyikannya. Meski begitu, Arganta terus datang ke pasar setiap kali ia berkeliling, semakin tertarik pada Ajeng. Namun ia tetap tidak mengetahui tentang kehidupan Ajeng yang penuh misteri. Ketika hubungan antara Ajeng dan Arganta mulai semakin dekat, Ibunda Ajeng merasa cemas dan curiga. Ia telah mendengar bisikan tentang masa lalu Ajeng yang misterius, dan ada banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar putrinya. Pada suatu kesempatan, Ibunda Ajeng mengundang Arganta ke rumah mereka. Dengan hati yang penuh pertanyaan, ia mencoba berbicara dengan lebih dalam tentang Ajeng. "Arganta, kamu sudah mengenal putriku dengan cukup baik, kan? Tapi aku rasa ada hal yang perlu kamu ketahui," ujar Ibunda Ajeng dengan nada serius. "Ajeng bukan gadis biasa. Ada kutukan yang membayangi dirinya, sesuatu yang bisa berbahaya bagimu." Arganta yang mendengar peringatan tersebut hanya terdiam sejenak. Ia merasa bingung, tetapi juga sedikit terkejut. "Apa maksud ibu?" tanya Arganta dengan penuh rasa ingin tahu. Ibunda Ajeng menggelengkan kepala dengan penuh kesedihan. "Ada kutukan yang menyelimuti hidupnya, dan aku takut jika kamu tidak bisa menerima kenyataan itu." Meskipun berat, Arganta mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Ibunda Ajeng. Dengan air mata yang mulai menggenang di matanya, ia memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan mereka. "Aku menghargai peringatanmu, Ibu, dan aku juga akan menghormati pilihan Ajeng," kata Arganta sebelum akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Ajeng pun merasa hancur mendengar keputusan Arganta, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari hidupnya yang tak bisa ia hindari. Setelah Arganta pergi, Ajeng merasa hancur. Ia kembali ke desanya, Sukalestari, dengan hati yang berat. Meskipun ia mencoba untuk tegar, bayang-bayang kutukan yang mengikutinya semakin membuat hidupnya terasa sunyi. Ia tetap menjalani rutinitas sehari-hari, menjual dagangannya di pasar, dan berinteraksi dengan penduduk desa. Namun rasa kehilangan selalu membayangi dirinya. Ajeng mulai merasakan bahwa kutukan yang diberikan oleh Ibunda Ajeng benar-benar membelenggunya, dan bahwa ia akan terus hidup dalam kesendirian, terjebak antara dunia manusia dan dunia misterius keluarganya di hutan. Namun, meskipun rasa kecewa itu terus menghantui, Ajeng tetap memegang teguh harapannya. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, seseorang akan melihat dirinya lebih dari sekadar kutukan yang menimpanya. Ia berusaha untuk tetap lembut, baik hati, dan penuh harapan meskipun kenyataan hidup yang pahit terus menghampirinya. Tanpa disadari, Ajeng mulai belajar untuk lebih menerima takdirnya dan percaya bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya, bahkan jika itu berarti hidupnya akan selalu penuh tantangan. Suatu hari, seorang pemuda tampan bernama Bhadra datang ke desa Sukalestari. Ia adalah seorang pedagang yang terkenal dengan sikap ramah dan pesonanya yang memikat hati banyak orang. Bhadra berkeliling desa, menjual kain dan pakaian indah yang dibuatnya sendiri. Ketika ia bertemu dengan Ajeng di pasar, ia terpesona dengan kecantikannya yang luar biasa. Bhadra mendekati Ajeng dengan senyuman hangat dan memperkenalkan diri. "Halo, aku Bhadra. Aku mendengar banyak cerita tentangmu, dan aku ingin tahu lebih banyak." Ajeng, meski sedikit terkejut, tersenyum lembut dan menjawab, "Aku Ajeng, ada yang bisa kubantu?" Percakapan mereka pun berlangsung dengan penuh kehangatan dan keceriaan. Semakin lama, Bhadra merasa semakin tertarik pada Ajeng. Setiap kali ia datang ke pasar, Bhadra selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan Ajeng. Mereka mulai saling mengenal, dan Bhadra merasa bahwa Ajeng adalah sosok yang luar biasa. Seorang gadis dengan hati yang baik, penuh kasih, namun juga menyimpan misteri dalam dirinya. Meskipun Ajeng seringkali menyembunyikan sebagian besar kehidupannya, Bhadra tidak merasa ragu untuk terus berusaha mendekatinya. Keputusan Bhadra untuk lebih dekat dengan Ajeng bukanlah karena penampilannya semata,
Tetapi karena hati Bhadra yang merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Ajeng yang patut untuk dicintai dan dijaga. Setelah beberapa kali berinteraksi, Bhadra semakin jatuh hati pada Ajeng. Ia merasa bahwa Ajeng adalah wanita yang tepat untuknya. Namun, ketika ia menceritakan niatnya untuk melamar Ajeng kepada ibunya, reaksi ibunya sangat berbeda dari yang ia harapkan. Ibu Bhadra menatapnya dengan ekspresi cemas dan berkata, "Anakku, aku mendengar banyak cerita tentang gadis itu. Ada sesuatu yang aneh padanya. Mereka bilang ada kutukan yang menyertainya." Ibu Bhadra, meskipun sangat menyayangi putranya, merasa khawatir tentang masa depan Bhadra jika ia melanjutkan hubungan dengan Ajeng. Ibunya bahkan mengingatkan Bhadra untuk berhati-hati dan tidak terjebak dalam pesona luar biasa yang dimiliki Ajeng. Bhadra, yang merasa yakin akan perasaannya terhadap Ajeng, mencoba meyakinkan ibunya bahwa perasaan cintanya adalah yang terpenting. Namun, Ibu Bhadra tetap teguh dengan pendiriannya. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, anakku," kata ibunya dengan penuh kekhawatiran. Bhadra merasa sangat terluka, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Ajeng. Setelah percakapan itu, ia meninggalkan rumah dengan hati yang berat, tetapi tetap bertekad untuk mengikuti kata hatinya dan melanjutkan hubungan dengan Ajeng, meskipun ada bayang-bayang kutukan yang mengikutinya. Ajeng terus melanjutkan kehidupannya di desa Sukalestari, menjalani rutinitasnya dengan tenang. Meskipun kutukan yang membayangi hidupnya, dia tetap berusaha hidup dengan penuh harapan dan ketulusan. Setiap hari, Ajeng menjual dagangannya di pasar, berbicara dengan penduduk desa yang semakin kagum padanya. Meskipun tidak ada yang mengetahui rahasia tentang dirinya, Ajeng tetap berusaha menjalani hidupnya seperti biasa, tetap lembut dan murah senyum kepada siapa saja. Namun, bayang-bayang kutukan yang membelenggu hatinya tidak pernah hilang sepenuhnya. Ia terus berharap, suatu hari, akan ada seseorang yang bisa melihat dirinya apa adanya, tanpa terpengaruh oleh masa lalunya. Suatu hari, Ajeng bertemu dengan Bhadra di pasar. Mereka saling berbicara dan berbagi cerita, dan hubungan mereka semakin dekat. Bhadra tidak menghiraukan kutukan yang selalu membayangi Ajeng. Ia merasa nyaman berada di dekat Ajeng dan mulai mencintainya dengan tulus. Bhadra bahkan mulai melupakan semua peringatan dari ibunya dan merencanakan masa depan bersama Ajeng. Namun, meskipun hati Ajeng penuh dengan harapan dan kebahagiaan, ia tahu bahwa kutukan yang mengikat dirinya mungkin tak akan pernah bisa hilang sepenuhnya. Walaupun demikian, ia memutuskan untuk tetap membuka hati dan menjalani hidup, berharap bahwa suatu hari, cinta sejati akan datang dan membebaskannya dari bayang-bayang masa lalu. Ajeng dan Bhadra semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian dan masa depan mereka. Setiap percakapan mereka dipenuhi dengan tawa dan harapan. Ajeng merasa sesuatu yang baru dalam dirinya, sebuah kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan takut yang tak bisa dihindari. Ia sadar bahwa dirinya bukanlah gadis biasa, dan suatu hari kutukan yang membelenggunya mungkin akan terungkap. Meski begitu, Ajeng berusaha untuk tetap tegar dan melanjutkan hubungan mereka dengan penuh cinta dan ketulusan. Pada suatu hari, setelah berbulan-bulan menjalani hubungan yang semakin erat, Bhadra akhirnya melamar Ajeng. Ia menginginkan hidup bersama Ajeng, melewati setiap suka dan duka dengan penuh kebahagiaan. Dengan senyum lebar dan hati yang penuh cinta, Bhadra menyatakan cintanya kepada Ajeng, berharap mereka bisa membangun kehidupan yang bahagia bersama. Namun, saat momen tersebut tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di depan mata Bhadra, tubuh Ajeng mulai berubah. Kakinya menyatu, kulitnya berubah bersisik, dan sebelum Bhadra bisa mengerti apa yang terjadi, Ajeng telah berubah menjadi ular raksasa. Bhadra terkejut, dan dunia yang tadinya penuh harapan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terelakkan. Bhadra terkejut dan ketakutan melihat perubahan yang terjadi pada Ajeng. Ular raksasa yang dulu adalah gadis cantik yang ia cintai kini berdiri di depannya, dengan mata yang penuh kesedihan dan rasa takut. Bhadra tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Tubuhnya gemetar dan rasa cintanya tiba-tiba tergantikan dengan rasa takut yang mendalam.
Ia berlari keluar dari rumah, berteriak memanggil orang-orang desa untuk membantu. Jeritan Bhadra memecah kesunyian malam, dan penduduk desa yang mendengarnya pun segera bergegas menuju rumah Bhadra, penasaran dengan apa yang terjadi. Penduduk desa yang sudah mengenal Ajeng pun merasa bingung dan ketakutan. Mereka tak tahu harus berbuat apa, hanya bisa berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah ini adalah kutukan yang telah lama mengintai hidup Ajeng. Saat Bhadra berlari keluar, semakin banyak orang yang berkumpul di alun-alun desa, melihat tubuh ular raksasa yang bergerak dengan perlahan. Suasana menjadi mencekam, dan malam yang seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi malam yang dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Penduduk desa hanya bisa terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara mengatasi kenyataan yang mereka hadapi. Setelah peristiwa malam yang mengejutkan itu, para tetua desa berkumpul untuk mencari solusi. Mereka memutuskan untuk memanggil seorang orang pintar yang dianggap bijaksana dan dapat membantu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Orang pintar itu datang ke desa dengan penuh kewaspadaan, mendekati alun-alun tempat para penduduk desa berkumpul, melihat ular raksasa yang ada di sana dengan rasa ingin tahu yang besar. Suasana semakin mencekam, dan semua mata tertuju pada makhluk besar yang berdiri di tengah kerumunan, yang kini menjadi misteri bagi seluruh desa. Dengan hati-hati, orang pintar itu mendekat ke ular raksasa dan mulai berbicara dengan penuh perasaan. Apakah kamu ingin hidup seperti manusia? Mengapa kamu memilih untuk berubah begitu? Tanya orang pintar itu dengan suara yang tenang. Ular raksasa, yang sebelumnya adalah Ajeng, menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Dalam hatinya, Ajeng merasakan kesepian dan penderitaan yang mendalam. Ia ingin hidup bahagia, tetapi kutukan yang melekat padanya seakan membuat semua itu mustahil. Dengan suara lirih, Ajeng akhirnya mengungkapkan isi hatinya, menyatakan bahwa meskipun ia telah berusaha menjalani hidup yang normal, kutukan itu tetap menghantui setiap langkahnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ajeng, orang pintar itu berpikir sejenak, lalu menghadap kepada Bhadra, yang tampak bingung dan cemas. "Bhadra," kata orang pintar itu dengan suara berat, "kutukan ini bukan hanya milik Ajeng, tetapi juga menjadi beban bagi kamu. Kamu harus menerima kenyataan bahwa ini adalah takdir yang harus kamu jalani." Bhadra terdiam. Perasaan berat dan cemas mulai menguasai hatinya. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah seperti ini, dan sekarang harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat mengerikan, menikahi seorang gadis yang tak tampak seperti manusia lagi. Bhadra menundukkan kepalanya, mencoba menerima kata-kata orang pintar itu. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan gelombang kebingungan dan kesedihan. Meskipun ia mencintai Ajeng, perubahan yang terjadi begitu cepat dan tak terduga, membuatnya ragu untuk melanjutkan hidup bersama dengan sosok yang kini tak lagi ia kenal sepenuhnya. Meskipun demikian, orang pintar itu menegaskan, "Ini adalah tanggung jawabmu. Kamu tidak bisa melarikan diri dari takdir. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus menerima perubahan ini dan hidup bersama dengan semua konsekuensinya." Kata-kata itu bergema dalam hati Bhadra, mengingatkan dirinya pada cinta yang ia miliki untuk Ajeng, meskipun keadaan semakin berat untuk dihadapi. Bhadra menatap Ajeng yang kini dalam wujud ular raksasa dengan rasa bingung dan ketakutan. Matanya yang tajam memandangnya dengan penuh kesedihan, dan dalam hati Bhadra, ada rasa cemas yang semakin mendalam. Meskipun ia tahu ini adalah takdir yang harus dijalani, ia merasa seperti terjebak dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Apakah ini benar-benar kamu, Ajeng?" pikir Bhadra dengan perasaan yang sangat berat. Namun, meskipun ketakutannya menguasai dirinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Ajeng menghadapi perubahan ini sendirian. Ia merasa bertanggung jawab dan harus mendampingi Ajeng, bahkan jika itu berarti menghadapi dunia yang sangat berbeda dari yang ia kenal. Ajeng, dengan tubuh raksasa dan kulit bersisik, menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa sakit dan penyesalan. "Aku tidak ingin kamu merasa tertekan, Bhadra. Ini bukanlah hidup yang aku impikan untuk kita berdua," ujar Ajeng dengan suara yang berat. Namun, dalam hatinya, ia merasa pasrah dengan kenyataan yang terjadi. Ia tahu bahwa meskipun cinta Bhadra begitu kuat,
Dunia manusia dan dunia makhluk sepertinya tak bisa lagi berjalan bersama. Bhadra, meskipun hatinya hancur, mencoba menenangkan Ajeng. Aku akan bersamamu, tidak peduli apapun yang terjadi. Kata-kata itu memberi sedikit kenyamanan bagi Ajeng, meskipun masa depan mereka tampak sangat tidak pasti. Setelah peristiwa malam itu, di mana Bhadra harus menyaksikan transformasi mengejutkan Ajeng menjadi ular raksasa, ketegangan di desa semakin memuncak. Penduduk desa yang terkejut berkumpul di alun-alun, bergosip dan bertanya-tanya tentang kejadian yang baru saja terjadi. Beberapa orang tua mulai bisik-bisik, membicarakan kutukan yang telah lama dikaitkan dengan Ajeng. Mereka penasaran apakah ini adalah akibat dari kutukan yang selama ini disembunyikan. Di tengah keramaian, seorang orang pintar yang dihormati oleh banyak orang desa datang dan mendekati Bhadra. Orang pintar itu berkata dengan suara bijak, "Bhadra, kamu harus menerima kenyataan ini. Takdir telah mempertemukanmu dengan Ajeng, dan sekarang kamu harus memilih. Ini bukan hanya tentang cintamu padanya, tetapi juga tentang menerima masa depan yang baru bagi kalian berdua." Bhadra merasa berat di dadanya, tetapi kata-kata orang pintar itu memberikan pencerahan. "Aku harus bertanggung jawab," gumamnya dalam hati. Meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang, Bhadra sadar bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan. Ia menatap Ajeng yang kini berdiam diri dalam wujud ular raksasa, dan meskipun tubuhnya besar dan menakutkan, Bhadra melihat bahwa mata Ajeng masih memancarkan kelembutan dan kesedihan yang dalam. "Aku akan bersamamu," katanya dengan penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah ujian cinta yang sejati. Mereka berdua harus menghadapi dunia baru bersama, jauh dari desa yang mereka kenal. Dengan hati yang tegar, Bhadra berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Ajeng, apapun yang akan datang. Bhadra melangkah dengan penuh tekad menuju hutan di mana keluarga Ajeng tinggal, bersama ular raksasa yang kini adalah wujudnya. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tahu bahwa jalan yang harus dilaluinya bersama Ajeng adalah jalan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Sesampainya di hutan, Bhadra disambut dengan keheningan yang tidak biasa. Suasana di sekitar hutan itu terasa mistis, seakan alam menyambut kedatangannya dengan penuh kehati-hatian. Keluarga Ajeng, yang merupakan makhluk bukan manusia, muncul satu persatu, masing-masing dengan bentuk yang aneh dan kekuatan magis yang luar biasa. Mereka melihat Bhadra dengan tatapan penuh pengawasan. Bhadra merasa bahwa inilah ujian pertama yang harus ia hadapi. Ajeng, meskipun dalam bentuk ular besar, menatap Bhadra dengan penuh harapan. "Aku ingin hidup yang normal," ujar Ajeng dengan suara lembut meski sedikit serak. "Aku ingin merasakan kebahagiaan seperti manusia, tetapi aku harus memilih antara dua dunia, keluargaku atau cintaku padamu." Bhadra menatap Ajeng dengan penuh pengertian. "Aku akan selalu ada untukmu, meskipun dunia kita berbeda," jawab Bhadra dengan keyakinan yang kuat. Ia menyadari bahwa kehidupan bersama Ajeng tidak akan mudah, namun ia tidak akan mundur. Keluarga Ajeng menyaksikan mereka berdua dengan tatapan yang lebih lembut, seakan memberikan restu untuk jalan yang akan mereka tempuh. Di hutan yang jauh dari dunia manusia, Bhadra dan Ajeng mulai memahami makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebuah kebahagiaan yang tidak lagi hanya bergantung pada dunia luar, tetapi pada ikatan yang mereka bangun bersama. Seiring waktu, Bhadra mulai beradaptasi dengan kehidupan baru di hutan magis. Ia belajar untuk hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk mistis yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Meskipun banyak hal yang terasa asing, Bhadra merasa damai di antara mereka. Keluarga Ajeng, yang memiliki bentuk dan kekuatan luar biasa, mengajarinya banyak hal, mulai dari ilmu magis hingga cara hidup di alam yang penuh dengan misteri. Bhadra tak hanya beradaptasi dengan lingkungan yang baru, tetapi juga dengan aturan-aturan yang ada di dalam hutan. Ia tahu, untuk bisa hidup di sana, ia harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghormati setiap makhluk yang ada di sekitar mereka. Di sisi lain, Ajeng mulai merasa lebih bebas dan diterima dalam bentuk aslinya. Keberadaan Bhadra di sana, yang selalu mendampinginya dengan penuh pengertian, memberikan kekuatan baru bagi Ajeng. Meskipun ia masih merindukan kehidupan manusia,
Ia merasa bahwa hidup bersama Bhadra di hutan magis ini memberinya kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Bhadra, dengan cinta dan komitmennya, memberikan Ajeng harapan baru, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari dunia manusia, tetapi bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Keduanya mulai menyatu dengan alam di sekitar mereka, merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani memilih jalan yang tidak mudah, namun penuh dengan arti. Seiring berjalannya waktu, Bhadra semakin merasa nyaman dengan kehidupan barunya di hutan magis. Ia semakin memahami makhluk-makhluk di sekitarnya yang unik dan penuh misteri, dan belajar untuk hidup selaras dengan alam. Meskipun awalnya merasa terasing, kini ia mulai merasakan kedamaian yang dalam, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Bersama Ajeng, ia mulai menemukan kedamaian dalam kesendirian mereka. Keduanya menghabiskan waktu bersama, berlatih ilmu magis, dan saling mendukung dalam menjalani hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban ini. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasa semakin dekat satu sama lain, dan semakin menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi sesuatu yang harus mereka ciptakan bersama. Ajeng, meskipun merasa rindu pada manusia dan kehidupan lamanya, akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan itu tak selalu datang dalam bentuk yang dikenal. Ia belajar menerima dirinya sepenuhnya, dengan semua kekuatan dan kekurangan yang dimilikinya. Kehadiran Bhadra di sisinya menjadi pelipur lara, memberi arti pada hidupnya yang dahulu terasa kosong. Bersama Bhadra, Ajeng merasa bahwa ia bisa menghadapi segala rintangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Mereka saling menguatkan dan memberikan harapan satu sama lain, menjalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian, jauh dari kegelisahan dunia luar. Mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka berada di tangan mereka sendiri, dan hanya dengan cinta dan kesabaran, mereka bisa menjalani hidup ini dengan penuh makna. Selama waktu yang berlalu, Bhadra dan Ajeng terus mengembangkan hubungan mereka, belajar lebih dalam tentang diri mereka dan dunia tempat mereka kini tinggal. Di hutan magis itu, Bhadra semakin menguasai ilmu magis yang sebelumnya hanya ia dengar dalam cerita-cerita, sementara Ajeng mengajarinya cara berhubungan dengan alam dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar mereka. Bhadra merasa semakin dekat dengan Ajeng, tak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai teman sejati yang bisa berbagi segala hal. Mereka memahami bahwa hidup bersama di dunia yang penuh misteri ini bukanlah perkara mudah, namun dengan saling percaya dan berbagi, mereka mampu menghadapi segala tantangan yang datang. Ajeng, yang dulunya merasa terasingkan karena kutukan dan masa lalunya, kini merasa lebih bebas dan damai. Bhadra memberikan keberanian dan pengertian yang dibutuhkannya untuk menerima kenyataan hidupnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya soal mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi tentang menerima dan mencintai apa yang ada. Bhadra juga mulai memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi tentang menerima keseluruhan diri seseorang. Bersama Ajeng, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, dan bersama-sama, mereka merancang masa depan yang penuh harapan, di mana mereka bisa hidup dengan tenang dan bahagia, di tempat yang mereka anggap sebagai rumah sejati mereka. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di hutan magis itu menjadi semakin harmonis. Bhadra dan Ajeng menemukan kebahagiaan yang sejati dalam keseharian mereka. Mereka tak hanya hidup bersama dalam damai, tetapi juga saling melengkapi dalam setiap aspek kehidupan. Di tengah keheningan hutan yang penuh dengan keajaiban, mereka menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Bhadra, yang dulu datang dengan keraguan, kini merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di sisi Ajeng yang tulus mencintainya. Mereka menjaga satu sama lain, berbagi segala suka dan duka, dan merayakan kehidupan yang penuh dengan makna. Hutan magis itu menjadi saksi dari cinta yang berkembang di antara mereka, cinta yang melampaui batasan fisik dan duniawi. Keluarga Ajeng yang sebelumnya tidak menginginkan hubungan mereka, kini menerima Bhadra sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Semua menjadi lebih jelas, dan ikatan mereka semakin kuat. Bhadra dan Ajeng belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik itu kebahagiaan maupun tantangan. Bersama-sama, mereka terus hidup di hutan yang damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar,
dan membangun kehidupan yang penuh dengan cinta, harapan, dan kedamaian. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama, siap menjalani hidup ini dengan penuh keberanian dan cinta yang tak terbatas. Perjalanan panjang Ajeng telah membawa kedamaian dalam hidupnya, jauh dari ketakutan dan kesalahpahaman. Kisah cinta sejati dan penerimaan diri ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita terlahir dengan takdir yang tak bisa kita pilih, kebahagiaan sejati akan ditemukan melalui keberanian untuk menerima siapa kita sebenarnya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tetap teguh meskipun tantangan hidup datang menghampiri. Ingatlah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan cinta sejati selalu hadir pada waktunya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.